Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 1 geometri analitik latihan soal 1.7 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 48. Soal nomor 1, tentukan fokus dan pusat elips jika persamaannya adalah, ini persamaannya ya, langsung saya bahas. Untuk bagian yang A, 9x kuadrat plus 25y kuadrat min 18x plus 100y min 116 sama dengan 0. Di sini persamaan elips yang ini, untuk menentukan fokus dan pusat elipsnya, maka kita akan merubah persamaan ini ke dalam bentuk rumus awalnya. Rumus awal elips yaitu buka kurung x min m tutup kurung kuadrat per a kuadrat ditambah buka kurung y min n tutup kurung kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini adalah rumus persamaan elips dengan pusat m, n, sedangkan a ini adalah jarak dari pusat elips ke puncak sumbu mayor, sedangkan yang b ini adalah jarak dari pusat elips ke puncak sumbu minor ya. Jadi caranya adalah untuk merubah persamaan ini ke bentuk rumus awal elips itu, yang pertama adalah kita kelompokkan terlebih dahulu variabel x dengan variabel x, variabel y dengan variabel y ya. Di sini saya tulis terlebih dahulu yang variabel x ya. Berarti di sini kita punya 9x kuadrat. Kemudian di sini min 18x, ini saya majukan min 18x ya. Jadi di sini semua variabel x saya satukan, saya letakkan di depan. Setelah itu baru saya tulis yang variabel y, yaitu 25y kuadrat ini plus ini 100y ya. Baru setelah itu dikurangi 116 sama dengan 0. Selanjutnya di sini saya keluarkan angka 9-nya ya, saya faktorkan. Jadi di sini saya tuliskan 9 dikalikan buka kurung x kuadrat min 2x tutup kurung ya. Kalau kita balikan jadi 9 kalikan x kuadrat berarti 9x kuadrat ini, kemudian 9 dikalikan min 2x itu min 18x. Jadi ini benar ya. Nah, sedangkan untuk yang y, variabel y di sini saya faktorkan terhadap 25. Jadi 25-nya, angka 25 saya keluarkan sehingga menjadi plus 25 dikalikan buka kurung y kuadrat ditambah 4c tutup kurung ya. Jadi kalau kita balikkan 25 dikalikan y kuadrat menjadi 25y kuadrat, kemudian 25 dikalikan 4c menjadi 100y ya. Jadi di sini benar ya. Baru setelah itu saya tulis konstantanya min 116 sama dengan 0. Selanjutnya yang ini x kuadrat min 2x, ini saya jadikan bentuk kuadrat seperti ini ya. Saya jadikan bentuk kuadrat seperti ini, yaitu buka kurung x min m tutup kurung kuadrat. Jadi saya jadikan bentuk kuadrat yang ini. Begitu juga dengan untuk yang variabel y yang ini, saya jadikan bentuk kuadrat menjadi bentuk buka kurung y min n tutup kurung kuadrat. Jadi seperti itu yang ini. Caranya adalah di sini kita punya x kuadrat min 2x, berarti di sini untuk menjadi bentuk kuadrat kita tambahkan dengan 1, kemudian karena kita tambahkan dengan 1 maka kita kurangi dengan 1, sehingga yang di bawah ini akan bernilai sama dengan yang di atas. Kenapa kita tambahkan dengan 1? Karena di sini nantinya akan saya jadikan kebersamaan x kuadrat min 2x plus 1 ya, yang nantinya kalau kita tuliskan dalam bentuk kuadrat akan membentuk buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke sini ya. Jadi di sini saya tambahkan dengan 1, maka biar nilainya sama dengan di atas saya kurangi dengan min 1. Begitu juga dengan yang y yang ini, y kuadrat plus 4c. Di sini saya tambah dengan y, saya kurangi dengan 4. Saya tambah dengan 4, saya kurangi dengan 4. Tujuannya di sini nanti akan kita jadikan persamaan kuadrat, yaitu buka kurung y plus 2 tutup kurung kuadrat ya. Jadi di sini makanya saya tambahkan 4 ya. Karena saya tambahkan 4 maka biar nilainya sama dengan yang di atas saya kurangi dengan 4. Selanjutnya adalah yang min 1 saya keluarkan dari buka kurung ini, dari pemfaktoran ini ya. Maka ketika dikeluarkan di sini kita lihat ya,
ini ada di dalam buka kurung dikalikan 9. Maka ketika kita keluarkan, kita harus mengalihkan 9 ini. 9 dikalikan min 1 berarti min 9. Ya. Hati-hati ya. Ketika kita keluarkan nih di sini bukan nilainya min 1, salah. Tapi min 9. Kenapa? Karena min 1 ini ada di dalam perkalian 9 ini. Ada di dalam 9 dikalikan buka kurung tutup kurung ini. Berarti ketika kita mengeluarkan dari perkalian buka kurung dan tutup kurung ini, kita harus mengalihkannya dulu dengan min 9. Dengan 9. Sehingga di sini 9 dikalikan min 1 akan menjadi min 9. Nah, begitu juga dengan yang min 4 ini, ya. Yang min 4 ini kalau kita keluarkan dari 25 dikalikan buka kurung tutup kurung ini, maka kita kalikan dulu dengan 25. Berarti 25 dikalikan min 4 berarti min 100. Ya, sehingga di sini yang di dalam buka kurung akan tersisa y kuadrat plus 4y plus 4. Sedangkan yang min 4 yang ini saya keluarkan, saya tulis di luar buka kurung. Jadi harus dikalikan dengan 25. Sehingga 25 dikalikan min 4 ini nilainya min 100. Selanjutnya adalah di sini. Di sini x kuadrat min 2x plus 1 ini kita tuliskan ke dalam bentuk kuadrat menjadi buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat. Sedangkan min 9-nya saya letakkan di belakang yang ini. Kemudian saya tuliskan plus 25, kemudian yang ini y kuadrat plus 4y plus 4. Kalau saya tuliskan ke dalam bentuk kuadrat akan menjadi buka kurung y plus 2 tutup kurung kuadrat. Ya. Kemudian yang min 100 saya tulis di sini, kemudian min 116 ini sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita hitung min 9 dikurangi 100 dikurangi 116, hasilnya adalah min 225. Selanjutnya min 225 saya pindah ke ruas kanan menjadi 225. Kemudian ini ya, min 225 pindah ke ruas kanan, min pindah ruas menjadi plus ya. Sehingga di sini saya tulis 225. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama saya bagi 225. Kenapa? Karena di sini pada persamaan elips awal pada ruas kanannya itu sama dengan 1. Ya. Ingat di sini pada persamaan rumus elips awal ya, di sini ruas kanan itu harus sama dengan 1. Makanya di sini ruas kiri dan ruas kanan saya bagi dengan 225 agar ruas kanannya bernilai 1. Jadi di sini 225 dibagi 225 berarti nilainya adalah 1. Sedangkan yang ini ya 225 kita bagi, ini akan membagi 9 dikalikan buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat. Ya. 9 kita coret dengan 225, yang tersisa adalah 25 di bawah. Begitu juga halnya dengan plus yang ini 25 buka kurung y plus 2 tutup kurung kuadrat kita bagi dengan 225. Di sini 25-nya saya coret dengan 225 akan tersisa 9 di bawah. Pada bentuk ini sudah sesuai dengan persamaan rumus elips awal ya. Hanya di sini a kuadrat ya, maka pada bagian bawah 25 ini dan b kuadrat untuk yang 9 ini saya jadikan ke dalam bilangan kuadrat. Berarti di sini 25 kita jadikan bilangan kuadrat berarti menjadi 5 kuadrat. Sedangkan 9 kalau dijadikan bilangan kuadrat itu menjadi 3 kuadrat. Nah, selanjutnya karena di sini pada rumus ini x min, di sini juga y min, maka di sini harus min ya. Nah, sehingga di sini untuk yang x ini min 1, berarti sudah benar. Ini tandanya min. Untuk yang y ini tandanya plus, berarti harus diubah ke dalam min dulu. Ya, untuk merubah ke dalam min maka kita kalikan dengan maka kita duanya ini kita tulis dengan min 2 tutup kurung. Ya, kenapa kita tulis dengan min 2? Karena min ketemu min akan bernilai plus. Sehingga bentuk yang di bawah ini y min buka kurung min 2 nilainya akan sama dengan yang di atas, yaitu y plus 2.
Nah, sekali lagi ya, di sini pada rumus elips awal di sini tandanya x dikurangi, di sini juga y dikurangi. Berarti di sini kita harus ubah dulu ke dalam x dikurangi, ini sudah benar untuk yang x. Yang y ini di sini y plus, berarti harus dirubah menjadi y dikurangi. Nah, buka kurung min 2 tutup kurung. Nah, di sini kenapa min 2? Karena nilainya biar positif, sehingga min dikalikan min ini bernilai positif. Sehingga yang di bawah ini akan bernilai sama dengan yang di atas. Selanjutnya di sini kita lihat yang rumus ini sama dengan rumus elips yang awal. X min 1, X min M. Ya, berarti M-nya itu 1. Y min 2, Y min N. Berarti N-nya itu adalah min 2. Sedangkan A-nya itu 5, B-nya itu 3. Ya, diperoleh M-nya itu 1, yang ini. Kemudian N-nya itu min 2. Y min, ini Y min. Maka min 2 ini adalah nilai dari N-nya. N-nya min 2. Kemudian A-nya di sini kan A kuadrat. Di sini 5 kuadrat. Berarti A-nya itu adalah 5. Kemudian di sini 3 kuadrat, di sini B kuadrat. Berarti B-nya ini adalah 3. Kemudian kita cari C. C itu rumusnya adalah sama dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat. C ini nantinya akan kita gunakan untuk menentukan fokus dari elips, ya. Jadi rumus C itu sama dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat. Sama dengan akar dari A-nya tadi kan 5, berarti 5 kuadrat dikurangi B-nya 3, berarti 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 min 9. 25 dikurangi 9 itu 16, berarti akar 16 sama dengan 4. Jadi diperoleh C-nya itu sama dengan 4. Pertama yang kita cari adalah titik fokus elip. Rumus titik fokus elip itu ada 2. Fokus elip itu ada 2 ya. Dan fokus elip ini, titik fokus elip ini ada di sumbu mayor atau sumbu utama. Ya, ada yang bilang sumbu mayor atau ada yang juga yang bilang sumbu utama. Nah, titik elips ini ada 2. Yang pertama saya tulis dengan F1, yaitu rumusnya adalah M ditambah C, N tutup kurung. Ya. Kenapa sumbu utamanya ada di koordinat sejajar dengan sumbu X? Ya, di sini plus C-nya kita tambahkan pada pusat sumbu X. Titik sumbu X. Kenapa? Di sini untuk menentukan sumbu utama dan sumbu utama atau sumbu mayor dan sumbu minor atau sumbu sekawan, ya, maka lihat di sini. Ya. Angka yang terbesar ini akan menjadi A. Di sini kan ada 25 dan 9, atau kalau kita tulis dalam bentuk kuadrat di sini 5 kuadrat dengan 3 kuadrat. 5 kuadrat ini lebih besar daripada 3 kuadrat. Berarti ini yang A. Ingat ya, nilai A ini selalu lebih besar daripada B. Maka di sini yang lebih besar ini kita tulis sebagai yang A. Nah, jadi seperti itu. Kemudian A ini ada di bawah variabel X. Artinya adalah sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu X. Jadi untuk menentukan mana yang sumbu utama, mana yang sumbu utama atau sumbu mayor, mana yang sumbu sekawan atau sumbu minor, itu adalah patokannya adalah A ini. Ya, sekali lagi patokannya adalah A ini. A ini ada di bawah yang mana? Ada di bawah variabel yang mana? Kalau A-nya ada di bawah variabel X, maka sumbu mayor atau sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu X. Otomatis sumbu minornya atau sumbu sekawannya sejajar dengan sumbu Y. Ya, sekali lagi saya ulangi, di sini nilai A selalu lebih besar daripada B. Ya, maka di sini angka yang lebih besar akan menjadi A. Di sini 25, di sini 9. Maka yang menjadi A itu adalah yang 25. Ya. Sehingga di sini 25-nya ya saya jadikan ke bilangan kuadrat, 5 kuadrat, sedangkan 9 saya jadikan ke bentuk
bilangan kuadrat itu menjadi 3 kuadrat. Kenapa? Karena di sini A-nya ini berbentuk dalam A kuadrat ya. Di sini ditulis A kuadrat pada rumusnya. Berarti di sini harus dibuat bilangan kuadrat. Berarti A-nya ini 5. Bukan 25 ya. Sekali lagi bukan 25, A-nya ini 5. Sedangkan B-nya ini itu 3. Kembali lagi ke sini. Karena di sini A-nya ini terletak di bawah variabel X ya. Ini yang terbesar ini terletak di bawah variabel X, yang terbesar ini kan A-nya sama dengan 5, ada di bawah variabel X, maka titik fokusnya akan sejajar dengan sumbu X ya, akan sejajar sumbu utamanya atau sumbu mayornya akan sejajar dengan sumbu X, di mana pada sumbu mayor atau sumbu utama ini terletak titik fokus, sehingga di sini C ini kita tambahkan ke dalam titik pusat elips pada koordinat yang X ya. Karena sejajar dengan sumbu X, maka kita tambahkan pada bagian yang X, sehingga di sini M plus C, N. Sedangkan untuk yang pusat elips terhadap sumbu Y ini tidak usah ditambahkan, tidak usah ditambah C ya, sehingga di sini M-nya tadi 1, kemudian C-nya itu 4, 1 ditambah 4 hasilnya 5, sedangkan di sini N-nya nilainya min 2, berarti tetap min 2. Jadi fokus yang pertama itu koordinatnya adalah 5, min 2. Kemudian sedangkan fokus yang kedua rumusnya adalah M dikurangi C, N. Kalau yang fokus pertama ini ditambah C, kalau fokus yang kedua ini dikurangi C, sehingga M-nya tadi 1, C-nya ini 4, berarti 1 dikurangi 4, N-nya ini min 2 ini, sehingga 1 dikurangi 4 hasilnya adalah min 3, sedangkan min 2 ini tetap ya, berarti min 3,2. Ini fokus yang kedua. Sedangkan pusat elipsnya yaitu adalah M, N. M-nya tadi 1, sedangkan N-nya itu min 2. Jadi fokus pusat elipsnya adalah 1, min 2. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, di sini ini ya, dari ini namanya puncak sumbu mayor. Nah, yang ini sumbu mayornya. Ya kan? Sumbu mayor itu letak dari titik fokus. Nah, di sini sumbu mayor ini sejajar dengan sumbu X. Ya. Kenapa? Karena yang ini A-nya ini berada di bawah sumbu X ini. Sedangkan yang ini adalah sumbu minor atau sumbu sekawan. Ya, ini adalah puncak sumbu minor, ini juga puncak sumbu minor. Kalau sumbu minor tidak ada apa-apanya ya. Nah, jadi demikian pembahasan nomor 1 bagian A. Selanjutnya kita bahas bagian B. Kita tulis dulu persamaannya, yaitu 9x kuadrat plus 25y kuadrat min 36x plus 50y min 164 sama dengan 0. Nah, di sini kita kelompokkan terlebih dahulu variabel X dengan variabel X, variabel Y dengan variabel Y. Nah, di sini yang saya tulis terlebih dahulu itu adalah yang variabel X. Sehingga di sini kita tulis 9x kuadrat, yang ini min 36x. Yang ini min 36x saya majukan ke depan. Kemudian ditambah 25y kuadrat, yang ini ditambah 50y, yang ini dikurangi 164 sama dengan 0. Selanjutnya di sini 9-nya saya keluarkan, saya faktorkan terhadap 9, berarti di sini kita tuliskan sebagai 9 dikalikan buka kurung x kuadrat min 4x tutup kurung ya. Nah, di sini min 36x akan menjadi min 4x. Kenapa? Karena kalau kita 9 kita kalikan dengan min 4x, ini akan bernilai min 36x ya. Kemudian di sini untuk yang variabel y, di sini 25 dikalikan buka kurung y kuadrat plus 22y tutup kurung ya. Jadi yang variabel y 25-nya saya keluarkan.
Nah, sedangkan di sini 50Y akan menjadi 2Y kalau ada di dalam buka kurung, karena 25 dikalikan 2Y akan menjadi 50Y ya. Jadi di sini faktornya benar, dikurangi 164. Selanjutnya di sini buka kurung X kuadrat min 4X tutup kurung ini kita jadikan ke dalam persamaan, jadikan ke dalam bilangan kuadrat ya, berarti kita tambahkan dengan 4. Kenapa kita tambahkan dengan 4? Karena nantinya ini X kuadrat min 4X plus 4 kita bisa tulis sebagai buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat. Jadi akan menjadi bilangan kuadrat ya, dengan menambahkan plus 4. Nah, karena di sini kita tambahkan plus 4 biar nilainya sama dengan yang di atas, maka kita kurangi dengan 4 ya. Sekali lagi, ketika kita menambahkan plus 4 biar yang di bawah ini nilainya sama dengan yang yang di atas, maka kita wajib mengurangi juga dengan 4. Kemudian untuk yang Y kuadrat plus 2Y kita tambah dengan 1. Kenapa kita tambah dengan 1 nantinya? Karena nantinya Y kuadrat plus 2Y plus 1 ini akan dirubah ke dalam bentuk buka kurung Y plus 1 tutup kurung kuadrat. Akan dirubah ke dalam bentuk kuadrat yang ini. Tadi itu buka kurung Y plus 1 tutup kurung kuadrat. Jadi seperti itu. Makanya di sini saya tambahkan dengan plus 1. Karena kita tambahkan dengan plus 1 biar bernilai sama dengan yang di atas, maka kita harus mengurangi dengan 1. Jadi seperti itu. Selanjutnya min 4 ini saya keluarkan dari buka kurung tutup kurung ya. Berarti harus dikalikan 9 dulu. Ya, 9 dikalikan min 4 hasilnya adalah min 36. Ya. Kalau kita tulis di sini min 4 ini salah. Ya, kenapa? Karena min 4 ini ada di dalam perkalian 9. Ya. Jadi harus kita kalikan dengan 9 dulu. 9 dikalikan dengan min 4 hasilnya adalah min 36. Begitu juga dengan min 1. Min 1 ini saya keluarkan dari perkalian 25. Berarti harus dikalikan dengan 25 dulu. Berarti 25 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 25. Ya, jadi kalau min 1 ini saya keluarkan dari buka kurung, maka harus dikalikan dengan 25 dulu, menghasilkan min 25. Kalau di sini kita tulis min 1, itu salah. Ya, jadi yang benar adalah min 25. Selanjutnya, X kuadrat min 4X plus 4 saya jadikan bilangan kuadrat. Ini akan menjadi buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat. Ya. Sedangkan min 36-nya saya letakkan di belakang. Ini min 36 saya letakkan di sini. Begitu halnya dengan Y kuadrat plus 2Y plus 1. Ini kita jadikan bilangan kuadrat akan menjadi buka kurung Y plus 1 tutup kurung kuadrat. Sedangkan di sini min 25-nya saya letakkan di sini, di belakang min 36, berarti min 25. Baru saya tuliskan min 164. Selanjutnya kita hitung yang ini, min 36 dikurangi 25 dikurangi 164 hasilnya adalah min 225. Selanjutnya min 225 saya pindah ke ruas kanan, jadi min pindah ruas menjadi plus. Nah, jadi di sini min 225 menjadi 225. Minnya ini hilang karena pindah ruas ke ruas kanan. Menjadi plus minnya ya. Nah, selanjutnya pada rumus elips awal, ruas kanan ini harus sama dengan 1. Agar ruas kanan ini sama dengan 1, berarti 225 harus kita bagi dengan 225. Karena ruas kanan dibagi 225, maka ruas kiri juga wajib dibagi 225. Kenapa? Agar bernilai sama dengan yang di atas. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini ruas kiri dan ruas kanan saya bagi dengan 225. 225 dibagi 225 nilainya 1. Nah, di sini ruas kanan sama dengan 1 berarti sudah memenuhi rumus awal dari persamaan elips. Nah, sedangkan untuk yang ruas kiri berarti 9 dikalikan buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat kita bagi dengan 225. Berarti 9 kita coret dengan 225, yang tersisa adalah 25 pada posisi bawah. Begitu juga dengan plus 25 buka kurung Y plus 1 tutup kurung kuadrat kita bagi dengan 225. 25 kita coret dengan 225, maka yang tersisa adalah 9 pada bagian bawah. Ya, sehingga di sini kita peroleh buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat
per 25 ditambah buka kurung Y plus 1 tutup kurung kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah pada rumus awal elips di sini X min, di sini juga Y min. Tapi di sini tandanya masih plus, maka harus dirubah dulu ke dalam bentuk Y min. Karena di sini tandanya kita tulis min, maka 1 ini kita rubah juga menjadi buka kurung min 1 tutup kurung. Kenapa 1 kita rubah ke dalam min 1? Agar yang di bawah ini bernilai sama dengan yang di atas. Karena min ketemu min akan menjadi plus. Sehingga Y min ketemu min plus 1. Jadi akan bernilai sama dengan yang di atas. Sedangkan pada bagian 25 ini harus berbentuk bilangan kuadrat. Berarti saya bentuk menjadi 5 kuadrat. Kemudian untuk 9 juga harus berbentuk bilangan kuadrat sehingga saya ubah menjadi 3 kuadrat. Dari persamaan ini akan sesuai dengan persamaan parabola awal ya. Di sini X, di sini X. Di sini tandanya min, di sini tandanya min. M di sini 2. Sesuai ya. Kemudian di sini A, di sini 5. Kenapa di sini A-nya saya letakkan di bawah variabel X? Karena 5 itu lebih besar daripada 3. Ya, perlu diketahui bahwa nilai A ini selalu lebih besar daripada B. Maka yang menjadi A di sini adalah 5. Karena A lebih besar daripada B, maka 5 ini lebih besar daripada 3 kan? Berarti yang dipilih untuk A-nya ini yang 5. Berarti A-nya ini ada di bawah variabel X. Kemudian di sini Y, ini min. Kemudian di sini n, berarti di sini min 1. Kemudian di sini B kuadrat, di sini 3 kuadrat. Berarti B-nya 3. Berarti sudah selesai ya perubahan rumusnya. Rumus yang dari ini tadi sudah berbentuk sama seperti rumus elips pada posisi awal. Sehingga diperoleh M-nya di sini 2, kemudian N-nya di sini min 1, kemudian A-nya di sini 5, kemudian B-nya di sini 3. Ya, ingat A-nya ini 5, bukan 5 kuadrat karena yang diambil bilangan yang ini, yang 5. Yang pangkatnya ini tidak di bawah ya. Berarti cuma A sama dengan 5, begitu juga dengan B. B itu bukan 3 kuadrat, tapi 3 saja. Kuadratnya ini tidak di bawah. Selanjutnya, kita cari C. C itu rumusnya sama dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat. A-nya tadi 5, berarti 5 kuadrat dikurangi B-nya tadi 3, berarti 3 kuadrat. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat ini 9. 25 dikurangi 9, 16, akar dari 16 itu sama dengan 4. Selanjutnya adalah kita mencari titik fokus. Nah, karena di sini A ada di bawah variabel X, maka fokusnya itu ada atau sejajar dengan ada di sumbu utama yang sejajar dengan sumbu X ya. Maka titik fokusnya sekali lagi ada di sumbu utama atau sumbu mayor yang sejajar dengan sumbu X. Sehingga C yang ini kita tambahkan pada koordinat X-nya ya. Kita tambahkan M yang ini, koordinat X yang ini, M plus C. M ini adalah koordinat X untuk pusat elip ya. Ini yang 1 ditambah M plus C, sedangkan F2-nya rumusnya adalah M min C. Ya, jadi di sini titik fokus elips ada 2, F1 dan F2. Kalau yang pertama itu ditambah C, kalau yang kedua dikurangi C. Kemudian koma N. N ini adalah pusat elips terhadap koordinat Y ya. Tidak perlu ditambahkan dengan C. Jadi di sini yang ditambahkan dengan C adalah yang pusat elips terhadap koordinat X. Kenapa yang X? Karena A ini terletak di bawah variabel X. Kalau A-nya terletak di variabel Y, maka di sini yang ditambah dan dikurangi ini yang N ya, yang pusat elips terhadap sumbu Y ya. Kalau sekali lagi kalau A-nya ada di bawah variabel Y, maka yang ditambah dan dikurangi C ini adalah yang N
Nah, karena di sini A-nya ada di bawah variabel X, maka yang ditambah dan dikurangi C ini adalah pusat elips terhadap sumbu X. Sehingga di sini M-nya ini 2. Berarti di sini 2, di bawah juga 2. Kemudian ditambah C, C-nya 4. Berarti ditambah C, kemudian yang bawah dikurangi C, berarti dikurangi 4. Sedangkan N-nya ini min 1, berarti di sini min 1, di sini juga min 1. Kita hitung 2 ditambah 4 ini 6, 2 dikurangi 4 ini min 2. Sedangkan min 1-nya ini tetap. Sehingga kita peroleh fokus yang pertama F1 yaitu 6, min 1, sedangkan fokus yang kedua atau F2 yaitu min 2, min 1. Selanjutnya pusat elipsnya adalah koordinat M, N. Titik koordinat M, N, M-nya ini 2, sedangkan N-nya ini min 1. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Yang ini adalah puncak minor ya. Titik puncak minor. Ya ini juga mayor, titik puncak sumbu mayor, ya ini juga sama. Puncak mayor, sedangkan yang ini adalah sumbu mayornya. Sumbu mayor atau sumbu utama ini sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena di sini A ini adalah ada di bawah variabel X ya. A ini yang mana? A ini adalah jarak dari pusat elips ke puncak ini, puncak mayor ya, ke puncak sumbu mayornya di sini. Sekali lagi ya, A ini adalah jarak dari pusat elips ke puncak sumbu mayor. Sedangkan B ini adalah jarak dari pusat elips ke puncak sumbu minor. Ini puncak sumbu minor atau sumbu sekawan. Ini. Di sini titik fokus ada di sumbu utama atau sumbu mayor. Jadi seperti itu. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan persamaan elips jika diketahui. Ini pertanyaannya ya. Langsung saya bahas. Yang A, titik fokusnya 0, plus minus 6 dan puncaknya 0, plus minus 7. Nah, di sini berarti pusat elipsnya adalah 0,0. Dari mana kita dapat 0,0? 0 yang pertama pada bagian X ini, karena di sini titik fokusnya pada bagian X 0, pada puncaknya ini juga 0. Berarti sudah dipastikan pusatnya ini juga 0 pada bagian X. Sedangkan 0 pada bagian Y tahu dari mana? Karena di sini tandanya untuk titik fokus yang bagian Y ini plus minus 6. Kemudian yang puncak juga sama, plus minus 7. Plus minus 6 dan plus minus 7. Plus minus 7 artinya ini adalah acuannya adalah titik 0. Artinya di sini titik fokusnya itu bergerak ke atas ke bawah. Begitu juga dengan puncaknya bergerak ke atas ke bawah. Seperti itu. Dengan pusatnya itu 0. Plus 6 artinya bergerak ke atas sebanyak 6 ya, plus 6. Kemudian sedangkan min 6 ini artinya bergerak ke bawah 6. Kemudian puncaknya juga sama. Di sini plus 7. Plus 7 artinya acuannya 0 ini bergerak ke atas sebanyak 7, sedangkan min 7 ini artinya bergerak ke bawah sebanyak 7, min 7 ya, bergerak ke bawah berarti kalau min. Acuannya itu adalah 0. Karena di sini pergerakan titik fokus dan titik puncak ini adalah ke atas ke bawah, artinya apa? Artinya sumbu mayor atau sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y. Ya, sekali lagi, karena titik fokusnya ini bergerak ke atas ke bawah, ada di atas dan di bawah ya, puncaknya juga sama, bergerak atas dan bawah, artinya sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena titik fokus dan titik puncak ini terletak di sumbu utama atau sumbu mayor. Sehingga rumus yang kita gunakan untuk mencari titik fokusnya itu adalah plus C-nya ini kita tambah dan kurangi pada bagian yang Y. Ya, kenapa? Karena titik fokusnya ini bergerak ke atas ke bawah. Atau
Alasannya adalah karena sumbu mayor atau sumbu utamanya sejajar dengan sumbu Y. Makanya di sini plus dan min C-nya kita letakkan pada yang bagian Y. N plus C, N min C. Lain halnya jika sumbu utamanya sejajar dengan sumbu X. Ya, artinya titik fokus dan titik puncaknya ini bergeser ke kanan ke kiri. Ya, ke kanan ke kiri artinya sumbu utamanya atau sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X. Maka plus C min C-nya ini kita tambahkan pada bagian X. Berarti M plus C, M min C. Ya, jadi rumusnya jangan terbalik. Ya, kalau sejajar dengan sumbu Y atau titik fokusnya atau titik puncaknya bergerak ke atas ke bawah, letaknya atas bawah, maka di sini yang kita tambahkan dengan C adalah yang bagian Y. Ya, kalau sumbu mayor atau sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu X, artinya titik fokus dan titik puncaknya ini ada di bergerak ke kiri ke kanan, itu maka fokusnya ini yang plus C-nya ini kita tambahkan pada bagian X. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke sini karena sumbu utama atau sumbu mayornya ini sejajar dengan sumbu Y atau titik fokusnya ini bergerak ke atas ke bawah, maka di sini yang kita tambahkan dengan C ini adalah pada bagian yang Y. M, N. M ini 0, N ini juga 0. Kenapa? Karena M dan N ini adalah koordinat titik pusat, di mana titik pusatnya 0,0. Berarti M-nya ini 0, N-nya ini juga 0. Ini juga sama, M-nya ini 0, N-nya ini juga 0. Nah, di sini tujuannya adalah kita mencari nilai C. 0 ditambah C, ini C. 0 dikurangi C, ini min C. Ya, jadi kita peroleh F1 buka kurung 0, C, F2-nya buka kurung 0, min C. Nah, sedangkan titik fokus elips itu diketahui 0, plus 6 dan 0, min 6. Berarti di sini bisa kita tuliskan sebagai 0,6. Di sini kita tuliskan sebagai 0, min 6. Artinya apa? C-nya itu nilainya adalah 6. Selanjutnya kita mencari nilai A dari puncak elips, yaitu 0, plus minus 7. Nah, di sini rumusnya untuk mencari puncak elips ini A1 dan A2. Ada dua ya puncaknya, yaitu M, N plus A, M, N min A. Nah, di sini kenapa A kecil ini kita tambahkan pada bagian Y? Karena di sini puncak elipsnya bergerak ke atas ke bawah. Atau dengan kata lain sumbu mayor atau sumbu utamanya sejajar dengan sumbu Y. Ya, maka di sini plus A dan min A-nya itu kita letakkan atau kita tambahkan dan kurangi pada posisi Y. Ya, ini sama dengan fokus ya. Kalau fokus itu plus C, min C. Kalau puncak itu plus A, min A. Jadi seperti itu. Selanjutnya MN-nya ini 0 ya tadi. Berarti M-nya ini kita ganti dengan 0. Ini N-nya juga kita ganti dengan 0. Nah, 0 ditambah A berarti A. 0 dikurangi A berarti min A. Berarti puncak yang pertama atau A1-nya itu 0, A. Puncak yang kedua atau A2-nya itu adalah 0, min A. Sedangkan puncaknya itu diketahui adalah 0,7 dan 0, min 7. Plus minus ini artinya adalah ada dua. Ya, yang satunya yang plus, yang satunya yang min. Nah, di sini 0, min A, 0,7, 0, min A, 0, min 7. Di sini bisa disimpulkan bahwa A-nya itu sama dengan 7. Ya, selanjutnya di sini kita mencari nilai B. B itu sama dengan akar dari A kuadrat min C kuadrat. Ini rumusnya ya. Ini sebenarnya berdasarkan rumus Pitagoras. Ya, ini berdasarkan rumus Pitagoras di mana A ini adalah sisi yang paling panjang. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah awalnya diketahuinya atau dicarinya berdasarkan rumus Pitagoras. Nah, jadi kembali lagi sini B-nya itu kita peroleh dengan cara B sama dengan akar dari A kuadrat min C kuadrat sama dengan akar dari A-nya tadi 7 berarti sin 7 kuadrat min C-nya tadi 6 berarti 6 kuadrat.
Berarti 7 kuadrat 49, 6 kuadrat 36. Berarti 49 dikurangi 36 itu 13. Berarti B-nya itu adalah akar 13. Selanjutnya adalah kita mencari persamaan elips. Ya, persamaan elipsnya di sini karena tadi sudah saya jelaskan di awal ya bahwa sumbu utama atau sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y. Maka A ini kita letakkan di bawah variabel Y. Ya, seperti halnya soal nomor 1 dan soal nomor 1A dan soal nomor 1B sudah saya jelaskan bahwa ya A ini ya ada di bawah variabel X atau ada di bawah variabel Y itu ditentukan dengan melihat sumbu utama atau sumbu mayornya. Kalau sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y, maka diletakkan di bawah variabel Y. Kalau sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X, maka A ini diletakkan di bawah variabel X. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini karena 2A ini, soal 2A ini sumbu utamanya atau sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y, maka A-nya saya letakkan di bawah variabel Y. Sehingga di sini ini rumus persamaan elipsnya, buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per B kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Di sini M-nya 0, ya, pusatnya 0, N-nya juga 0. Kemudian B-nya ini akar 13, berarti di sini akar 13 kuadrat karena di sini B kuadrat. A-nya tadi 7, berarti di sini A kuadrat berarti 7 kuadrat. Kita sederhanakan, X dikurangi 0 berarti 0, berarti X, berarti di sini X kuadrat. Y dikurangi 0 berarti Y, berarti di sini Y kuadrat. Sedangkan di sini akar 13 kuadrat berarti 13, ya, akarnya hilang. Kemudian 7 kuadrat berarti 49. Jadi di sini ini adalah persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per 13 ditambah Y kuadrat per 49 sama dengan 1. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Ini adalah pusat elips. Ini A1 adalah puncak elips, ya. Ini puncak elips juga. Nah, kemudian di sini adalah fokus elips yang pertama, ini fokus elips yang kedua, ya. Yang dimaksud dengan sumbu mayor atau sumbu utama yang ini dari A1 ke A2 ini disebut sumbu mayor atau sumbu utama. Sedangkan dari sini sampai sini, ya, ini merupakan sumbu minor atau sumbu sekawan, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah pembahasan 2A. Selanjutnya bagian B, di sini diketahui titik puncak elips itu adalah plus minus 5,0. Nah, di sini artinya adalah pusat elips itu adalah 0,0. Dari mana? 0 pada bagian X yang pertama ini adalah karena di sini puncaknya plus minus 5. Ya, artinya puncak elipsnya ini bergerak ke kanan dan ke kiri, di mana adalah 0 sebagai acuannya. Ya, sekali lagi kalau ada plus minus 5 seperti ini, ya, artinya itu adalah pusatnya sudah bisa dipastikan adalah 0 untuk bagian yang X karena plus 5-nya ini kan terletak di X. Maka di sini pusat elipsnya pada bagian X itu 0. Kenapa? Karena 0 ini sebagai acuan. Yang plus 5 itu ke kanan, yang min 5 itu ke kiri, ya. Sedangkan 0 pada bagian Y ini didapat dari mana? Karena di sini titik puncak elipsnya pada bagian Y ini 0. Maka pasti pusatnya ini adalah 0. Jadi pusat elipsnya 0,0 diperoleh dari yang pertama, saya ulangi lagi, ya, dari plus minus 5. Artinya adalah 0 ini sebagai acuan ke kanan, titik puncak yang plus 5 ke kanan dan titik puncak yang min 5 ke kiri, ya. Jadi ini. Jadi acuannya ada 0,0. Sedangkan yang 0 yang kedua pada bagian Y ini karena titik puncak pada bagian Y-nya ini 0, maka di sini pasti pusatnya pada bagian Y juga 0. Di sini titik puncaknya kan tadi plus minus 5,0, artinya ada dua, titik puncaknya 5,0 dan min 5,0, ya.
Karena di sini pusatnya 0,0, maka bisa dipastikan bahwa A-nya itu sama dengan 5 yang di sini. Ya, tadi kan rumusnya memang di sini saya tidak tuliskan lagi karena akan terlalu panjang. Di sini kan rumusnya kalau M ditambah A, N, ya. Karena M-nya 0, berarti di sini 0 ditambah A, N. N-nya kan 0 juga. Berarti A-nya itu sama dengan 5. Jadi seperti itu. Atau meskipun tanpa rumus sebenarnya juga bisa langsung dipahami ya. Berarti kalau tandanya plus minus 5, berarti di sini hanya 5. Di sini plus minusnya 5 artinya bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Artinya di sini sumbu mayor atau sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu X. Ya, karena pusat puncaknya ini bergerak ke kanan dan ke kiri, berarti sumbu utamanya ini bergerak pada atau ada pada bidang ada pada sumbu X ya, atau sejajar dengan sumbu X. Jadi seperti itu. Jadi di sini diperoleh hanya ini 5. Kenapa 5? Karena di sini pusatnya 0,0. Berarti langsung diambil saja. Hanya ini adalah 5. Kemudian diketahui yang kedua adalah latus rectum elips, yaitu 4/5. Ya, 4/5. Rumus latus rectum elips itu L sama dengan 2B kuadrat per A. Ini rumusnya, di mana L ini adalah latus rectum. Berarti karena latus rectum elips ini 4/5, berarti L-nya ini kita ganti dengan 4/5. Kemudian A-nya tadi diketahui diperoleh 5 kan, maka di sini A-nya kita ganti dengan 5. Sehingga 5 di sini saya pindah ke ruas kiri, ada di bawah, maka saya letakkan di atas sebagai perkalian. Sedangkan 2 ini posisi di atas, saya pindah ruas, maka saya letakkan di bawah atau posisi pembagian. Sehingga di sini kita hitung 5 dengan 5 kita bisa coret, 4 dibagi 2 itu 2. Berarti diperoleh 2 sama dengan B kuadrat, atau B kuadrat itu sama dengan 2. Sehingga persamaan elipsnya itu kita tulis buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per A kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini A-nya saya letakkan di bawah X. Kenapa? Karena di sini sumbu utamanya sejajar dengan sumbu X. Ya, kenapa? Tahu dari mana sumbu utamanya sejajar dengan sumbu X? Karena puncak ini kan berada di sumbu utama. Ini bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri. Artinya bergerak ke kanan dan ke kiri, artinya sumbu utamanya ini bergerak pada horizontal, bergerak secara horizontal ya, ke kanan dan ke kiri. Bergerak horizontal, artinya kalau horizontal ini sejajar dengan sumbu X. Karena sejajar dengan sumbu X, maka A-nya saya letakkan di bawah variabel X. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini persamaan elipsnya, tinggal kita substitusikan. Pusatnya kan 0,0, berarti M-nya itu 0, N-nya ini 0. Kemudian di sini A kuadrat, A-nya tadi 5, berarti di sini 5 kuadrat. Sedangkan B kuadrat itu tadi nilainya 2. Jadi langsung saya tuliskan 2. Ya. Sekali lagi ya, ini yang B kuadrat nilainya sama dengan 2. Ini bukan B saja, tapi sudah B kuadrat, nilainya sama dengan 2. Berarti di sini B kuadrat langsung saya ganti dengan 2. Bukan ditulis 2 kuadrat, 2 pangkat 2, salah. Karena di sini B kuadrat ini sudah nilainya 2. Berarti B kuadrat ini langsung kita ganti dengan 2. Ingat 2-nya tanpa kuadrat. Kita hitung X dikurangi 0 itu X, berarti di sini X kuadrat, 5 kuadrat, ini berarti 25. Y dikurangi 0 berarti Y, berarti di sini Y kuadrat, ini 2, sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan elips untuk yang bagian B. Selanjutnya kita bahas bagian yang C, yaitu diketahui titik fokus pada 1,-1 dan 1,-3. Di sini bisa kita lihat yang bergerak adalah pada koordinat Y atau pada bagian Y ya. Jadi di sini fokusnya itu di atas dan di bawah. Jadi seperti itu. Jadi bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Artinya kalau seperti ini itu adalah
sumbu mayor atau sumbu utamanya itu akan sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena di sini fokusnya yang bergerak di koordinat Y-nya ya. Nah, sehingga rumus yang kita pakai F1 dan F2-nya di sini plus C-nya saya tambahkan pada bagian Y ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini F1-nya M, N plus C, sedangkan F2-nya adalah M, N min C. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi kita lihat di sini 1, min 1, 1, min 3. Di sini 1, di sini 1 tetap. Kemudian di sini min 1, di sini min 3. Artinya apa? Artinya fokus ini bergerak pada koordinat Y ya, bagian bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Artinya kalau bergerak ke atas, bergerak ke bawah, artinya adalah sumbu mayor atau sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y. Ya, sehingga rumus yang kita gunakan yang ini plus C dan min C-nya ini kita tambahkan pada posisi yang Y. Atau kalau lihat secara sederhananya di sini ya, 1, 1 ini kan sama. Berarti sudah dipastikan plus minus C-nya ini bergerak pada bagian yang Y. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak pemahaman. Ini rumusnya M, N plus C, M, N min C. Sedangkan fokusnya di sini yang pertama adalah 1, min 1, yang kedua adalah 1, min 3. Nah, di sini jangan terbalik ya. Kan di sini plus C. Nah, di sini min C. Artinya yang di sini nilainya akan lebih besar daripada N min C yang di bawah. Ya, kalau dibalik ini salah. Sekali lagi N plus C akan nilainya akan lebih besar daripada N min C. Jadi di sini yang dipilih min 1 lebih besar daripada min 3. Berarti min 1 ini yang saya letakkan pada posisi N plus C. Sekali lagi jangan salah meletakkan. Ya, sedangkan yang min 3 saya letakkan di N min C karena nilainya lebih kecil. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat M ini 1, M ini 1. Berarti dipastikan M-nya sama dengan 1. Kemudian di sini N plus C sama dengan min 1. N min C sama dengan min 1. Kemudian di sini N min C sama dengan min 3. Sekali lagi ya, untuk yang ini N plus C sama dengan min 1, N plus C sama dengan min 1. Dan di sini N min C sama dengan min 3, N min C sama dengan min 3. Sehingga di sini kita punya dua persamaan kan, N plus C sama dengan min 1 dan N min C sama dengan min 3. Sehingga di sini tinggal kita tambahkan untuk di sini mencari nilai N-nya. Ya. Sehingga di sini kita tulis yang ini N plus C sama dengan min 1 yang pertama ini, kemudian N min C sama dengan min 3 yang kedua ini. Kita tambahkan N tambah N 2N plus C ditambah min C ini 0 ya. Kemudian min 1 ditambah min 3 ini min 4. 2 dikali N, berarti 2 ini posisinya perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Min 4 dibagi 2, hasilnya adalah min 2. Jadi N-nya itu kita peroleh sama dengan min 2. N sama dengan min 2 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. N plus C sama dengan min 1. Ya, N plus C sama dengan min 1. Kita substitusikan. N-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 kemudian saya pindah ke ruas kanan. Min pindah ruas menjadi plus. Jadi min 2 akan menjadi plus 2. Min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Jadi di sini kita peroleh nilai C-nya sama dengan 1. Sehingga pusat elipsnya adalah 1, min 2 M, N. M-nya tadi 1, N-nya tadi min 2. Ya, berarti pusat elipsnya itu M, N yaitu 1, min 2. Satunya ini dari M, min 2-nya ini dari N ini. Selanjutnya yang diketahui adalah elips menyinggung sumbu Y di X sama dengan 0. Ya, artinya gambarnya seperti ini. Ini kita gunakan, bisa kita gunakan untuk mencari nilai B. Perhatikan. Di sini ada B1, ada B2. Dari panjang B1, B2 ini disebut sumbu minor.
ya, panjang dari B1 ke B2 ini disebut sumbu minor, ya, atau sumbu sekawan. Sedangkan dari P ke B2 dan dari P ke B1 ini merupakan nilainya sama dengan B, ya. Jarak dari P ke B2, jarak dari P ke B1 ini sama dengan B, ya. Sehingga di sini kita bisa mencari nilai B-nya. Di sini elips menyinggung sumbu Y ini. Ya, ini sumbu Y-nya ini. Berarti X atau sumbu Y itu atau X sama dengan 0, garis X sama dengan 0. Ini di sini. Sehingga B-nya itu kita bisa menuliskan sebagai M dikurangi 0. Ini pusatnya M dikurangi 0 karena di sini X-nya kan 0, ya. Berarti di sini jarak dari sini ke sini ini B. M-nya tadi kan 1. Berarti dikurangi 0, di sini kan X-nya 0. Nah, berarti 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Sekali lagi ya, kalau kita menggambar seperti ini sebenarnya sudah jelas bahwa dari P ke B2 ini jaraknya adalah 1. Ya, ini. Jaraknya adalah 1. Nah, dari P ke B1 ini juga jaraknya 1. Ini berarti nilai B-nya itu adalah 1. Kenapa? Karena B itu adalah jarak dari P ke B1 atau jarak dari P ke B2. Ini sama dengan B, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi elips menyinggung sumbu Y atau X sama dengan 0 itu artinya adalah kita bisa mencari nilai B-nya. B-nya itu sama dengan M dikurangi 0. 0 dapat dari mana? Ini, karena X-nya itu sama dengan 0. Sedangkan M ini dapat dari mana? Ini adalah pusat elips pada bagian X, ya. Ini, yang di sini. Kan di sini M, N. Di sini M, N, sedangkan di sini 0, min 2, ya. Sehingga di sini untuk mencari jarak di sini ya pada posisi X berarti M ini dikurangi 0. Nah, M-nya itu tadi 1, ya. Kemudian ini 1, kemudian dikurangi 0 berarti 1. Sehingga diperoleh nilai B-nya itu sama dengan 1. Sehingga di sini kita bisa mencari nilai A-nya, ya. Tadi kan sudah kita dapatkan nilai B dan nilai C-nya. Sehingga di sini kita bisa mencari nilai A-nya atau A kuadratnya, yaitu dengan menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Ya, B-nya tadi 1, berarti di sini 1 kuadrat, C-nya itu 1, berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat itu 1. Berarti 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Berarti di sini kita peroleh A kuadratnya itu sama dengan 2. Ya. Atau kalau mau dijadikan ke A, berarti A-nya sama dengan akar 2. Plus minus akar 2. Karena A ini adalah selalu bernilai positif, maka yang diambil yang positif saja. Berarti A-nya sama dengan akar 2. Jadi seperti itu. Tapi di sini saya ambil yang A kuadrat sama dengan 2. Saya biarkan dalam bentuk A kuadrat. Kenapa? Karena di sini persamaan elipsnya ini bentuknya A kuadrat. Jadi seperti itu. Kembali lagi. Nah, di sini persamaan elipsnya ini rumusnya yang saya pakai adalah buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per B kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kenapa saya pakai rumus yang ini? Yaitu A-nya ada di bawah variabel Y. Kenapa? Karena sumbu mayor atau sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y. Ya, sumbu mayor atau sumbu utamanya sejajar dengan sumbu Y, atau tadi diketahui bahwa puncak elips itu bergerak ke atas dan ke bawah. Bergerak ke atas dan ke bawah, ya, itu otomatis menunjukkan kalau sumbu utamanya itu vertikal, ya, atas bawah vertikal. Artinya kalau atas bawah atau vertikal itu artinya sejajar dengan sumbu Y. Karena sejajar dengan sumbu Y, maka A-nya ini harus diletakkan di bawah variabel Y. Kalau A-nya diletakkan di bawah variabel X, ini salah. Sekali lagi ya, kalau A-nya diletakkan di bawah variabel X, ini salah.
Yang benar adalah A-nya diletakkan di bawah variabel Y karena sumbu utama itu sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya kita tinggal substitusikan. Tadi M-nya itu 1, sedangkan N-nya itu tadi min 2. B-nya itu tadi 1, berarti 1 kuadrat. Sedangkan A kuadrat yang ini nilainya 2. Ya. Sekali lagi, ini A2 ini nilai dari A kuadrat, bukan nilai dari A. Ya. Berarti 2 ini tidak perlu diberi tanda kuadrat. Kenapa? Karena 2 ini sudah merupakan nilai dari A kuadrat. Ya, kita sederhanakan, min atau min plus 1 kuadrat ini 1. Sehingga ini adalah persamaan elips yang kita cari, yaitu buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat per 1 ditambah buka kurung Y plus 2 tutup kurung kuadrat per 2 sama dengan 1. Selanjutnya bagian D, yaitu diketahui pusat elipsnya itu min 1,4. Artinya di sini M-nya itu min 1, sedangkan N-nya itu 4. Kemudian yang diketahui lagi adalah salah satu fokus elipsnya itu adalah min 1,1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk koordinat yang X, pusat elipsnya min 1. Untuk koordinat yang X, fokus elipsnya itu juga min 1. Artinya di sini adalah untuk yang X ini tidak bergerak. Nah, sedangkan untuk yang Y ini bergerak. Karena di sini berbeda, ya. Nah, yang pusat elipsnya ini 4, yang fokus elipsnya ini 1. Jadi pergerakannya itu ke atas dan ke bawah, ya. Jadi pergerakan fokus elipsnya itu ke atas dan ke bawah. Bergerak ke atas dan ke bawah artinya itu sumbu mayor atau sumbu utamanya itu vertikal, ya, berbentuk vertikal, ya, atau dengan kata lain sejajar dengan sumbu Y. Ya, sekali lagi di sini dari pusat elips min 1,4 dan salah satu titik fokusnya itu min 1,1. Dari dua pernyataan ini kita tahu bahwa yang pertama kita tahu bahwa di sini pada koordinat X-nya ini tetap, ya, sama-sama min 1, sama-sama min 1. Sedangkan pada koordinat Y-nya pusatnya 4, di sini untuk fokus elipsnya yaitu 1. Ini beda. Artinya ini fokus elipsnya itu bergerak ke atas dan ke bawah. Sehingga ini bisa disimpulkan kalau ke atas ke bawah berarti sumbu mayor atau sumbu utamanya ini berbentuk vertikal. Ya, kalau atas bawah berarti vertikal, memanjang ke atas, ya, vertikal. Nah, karena sumbu mayor atau sumbu utamanya bergerak vertikal atau atas bawah, ini menunjukkan bahwa sumbu mayor atau sumbu utamanya ini sejajar dengan sumbu Y. Karena sejajar dengan sumbu Y, maka di sini plus dan min C-nya itu kita tambahkan pada posisi Y. Nah, di sini adalah pusatnya 4. Tetapi di sini fokusnya, salah satu fokusnya yang diketahui adalah 1. Ingat, 4 ini lebih besar daripada 1. Berarti di sini ini pusatnya, kemudian salah satu fokusnya lagi ada di bawah. 4 di atas, kemudian fokusnya 1 di bawah. Sehingga yang dipakai adalah yang pengurangan. Berarti N dikurangi C. Ya, kenapa? Karena di sini nilai pusat elipsnya lebih besar daripada fokusnya. Berarti ini 4, ya. Sedangkan C-nya ini nantinya yang kita cari, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kita pakai rumus M, N min C. Nah, M-nya ini min 1, ya. Kenapa kita di sini pakai yang min C? Karena di sini pusatnya 4, ya, ada di atas, kemudian di sini 1 ada di bawah, di bawahnya 4. Berarti artinya ini dikurangi, ya. Pusatnya itu dikurangi. Sehingga akan menjadi 1. Dikurangi apa? Dikurangi C. Nah, sehingga di sini kita peroleh
kita substitusikan, M-nya itu min 1, N-nya itu 4. Jadi di sini N min C berarti 4 min C. Nah, sedangkan fokusnya diketahui adalah min 1,1. Artinya adalah di sini min 1, di sini min 1 sudah betul. Artinya di sini 4 dikurangi C sama dengan 1. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan gunakan untuk mencari nilai C. Nah, 4 plus pindah ruas jadi min. Berarti di sini 1 dikurangi 4. Hasilnya min 3. Berarti diperoleh min C sama dengan min 3. Minnya ini tinggal kita coret. Berarti diperoleh C-nya sama dengan 3. Jadi ini kita peroleh nilai C-nya sama dengan 3. Sehingga di sini kita gunakan untuk mencari nilai C-nya kan sudah diketahui ya. Jadi tinggal kita substitusikan di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Ya, di sini C-nya kita ganti dengan 3, berarti di sini 3 kuadrat, berarti di sini 9. Ya, jadi di sini kita akan dapat persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus 9. Ini selanjutnya elips melalui titik 0,8. Ya, ini kita biarkan ya. Nanti karena ini akan kita substitusikan ke persamaan elips. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah elips melalui titik 0,8. Nah, kita tulis dulu persamaan elipsnya. Ya, kita pakai yang ini. Buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per B kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa fokusnya itu bergerak ke atas dan ke bawah. Artinya fokus itu kan terletak di sumbu mayor atau sumbu utama. Artinya sumbu mayornya itu karena fokusnya ke atas ke bawah, maka sumbu mayornya itu berbentuk vertikal ya, atau ke atas ke bawah. Dan kata lain akan sejajar dengan sumbu Y. Karena sejajar dengan sumbu Y, maka nilai A-nya ini harus di bawah variabel Y. Ya, kenapa saya pakai rumus yang ini? Karena yaitu A-nya saya letakkan di bawah variabel Y karena tadi penjelasannya tadi adalah sumbu mayor atau sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y. Dari sini tinggal kita substitusikan X ini saya substitusikan dengan yang ini, yang melalui titik ini. X-nya 0, Y-nya 8. Ya, jangan salah mensubstitusikan ya, maaf. X-nya ini diganti dengan 0, sedangkan Y-nya kita ganti dengan 8. Sedangkan M-nya ini kita ganti dengan min 1. N-nya kita ganti dengan 4. Kemudian B kuadratnya ini tetap karena ini yang akan dicari. Sedangkan A kuadratnya kita ganti dengan ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus 9. Berarti A kuadratnya kita ganti dengan B kuadrat plus 9. Ya, sekali lagi jangan sampai salah mensubstitusikan pada persamaan elips ini. Ya, jangan terbalik ya. 0 ini yang menggantikan yang X. 8 ini menggantikan yang Y. Ya, sedangkan M digantikan dengan min 1, N digantikan dengan 4. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita sederhanakan. Min ketemu min plus 0 ditambah 1 berarti 1. Berarti di sini diperoleh 1 kuadrat. 8 dikurangi 4 berarti 4. Berarti di sini diperoleh 4 kuadrat. Ya, selanjutnya 1 kuadrat 1, 4 kuadrat, di sini 16. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan B kuadrat dikalikan buka kurung B kuadrat plus 9 tutup kurung. Nah, kenapa? Karena tujuannya kita menyamakan penyebut yang ini. Ya, yang ini loh, B kuadrat satunya adalah B kuadrat plus 9. Ini B kuadrat, ini yang ini. Kemudian B kuadrat plus 9, ini yang ini. Nah, sehingga kita kalikan di sini ya akan menghasilkan yang ini. B kuadrat dikalikan buka kurung B kuadrat plus 9 tutup kurung kita kalikan dengan 1, maka di sini B kuadrat ini kita coret dengan B kuadrat yang bawah ini, sehingga yang tersisa adalah B kuadrat plus 9 pada posisi atas. Kemudian B kuadrat dikalikan buka kurung B kuadrat plus 9 tutup kurung kita kalikan dengan 16 per B kuadrat plus 9.
Maka B kuadrat plus 9 ini kita coret dengan yang di bawah ini. Maka yang tersisa adalah B kuadrat ini. Berarti 16 B kuadrat yang ini. Ya, B kuadrat dikalikan 16 berarti 16 B kuadrat. Sedangkan pada ruas kanan di sini tinggal kita kalikan B dikalikan B kuadrat, ini B kuadrat, B dikalikan 9 berarti 9 B kuadrat. Dikalikan 1 berarti tetap ya. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Di sini B kuadrat ditambah 16 B kuadrat berarti menjadi 17 B kuadrat. Kemudian 9 plus 17 B kuadrat saya pindah ke ruas kanan semuanya. Sehingga di sini yang tersisa 0 sama dengan B kuadrat plus 9 B kuadrat. Ini plus 17 B kuadrat saya pindah ke ruas kanan menjadi min 17 B kuadrat. Plus pindah ruas jadi min. Begitu juga dengan plus 9 saya pindah ruas ke ruas kanan menjadi min 9. Plus pindah ruas menjadi min. Sehingga di sini 9B kuadrat dikurangi 17B kuadrat akan menjadi min 8B kuadrat. Kemudian untuk mempermudah perhitungan yang ini saya putar ya. Saya tulis terlebih dahulu sehingga di sini B kuadrat min 8B kuadrat. B pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 dikurangi 8B kuadrat min 9 itu sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan yang tadi itu menjadi buka kurung B kuadrat plus 1 tutup kurung dikalikan buka kurung B kuadrat min 9 tutup kurung itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini diperoleh B kuadrat plus 1 sama dengan 0 atau B kuadrat min 9 itu sama dengan 0. Nah, sehingga di sini plus 1 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 1. Sedangkan min 9 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 9. Nah, di sini ya B kuadratnya kita peroleh sama dengan min 1. Yang kedua adalah B kuadratnya kita peroleh sama dengan min 9. Ini yang memenuhi adalah yang B kuadrat sama dengan 9. Ya, kenapa? Karena di sini nilai B selalu positif. Jadi tidak mungkin hasilnya di sini B kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi B kuadrat sama dengan min 1 ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah B kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya di sini B kuadrat sama dengan 9 artinya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus 9. Ini kita substitusikan ke persamaan yang awal tadi ya. B kuadrat sama dengan 9 yang ini kita substitusikan ke persamaan awal yang tadi kita peroleh itu, yaitu A kuadrat plus B kuadrat plus 9. Di sini B kuadratnya kita ganti dengan 9. 9 tambah 9 itu 18. Jadi di sini kita peroleh A kuadratnya itu sama dengan 18. Nah, sekali lagi A kuadrat plus B kuadrat plus 9 ini diperoleh dari tadi perhitungan yang tadi itu ya. Jadi persamaan elipsnya kita tulis lagi persamaan elips yang tadi kita tentukan, yaitu buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per B kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan, M-nya tadi min 1, N-nya tadi 4, B kuadratnya tadi 9, yang ini tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena nilai B itu selalu positif, tetapi B kuadrat malah hasilnya negatif. Ini kan tidak mungkin. Berarti yang ini tidak memenuhi, yang memenuhi cuma yang ini. Berarti B kuadratnya itu sama dengan 9. Nah, ingat di sini cuma 9 saja, bukan 9 kuadrat. Kenapa? Karena 9 ini sudah merupakan nilai dari B kuadratnya. Ya, kemudian A kuadrat di sini diperoleh sama dengan 18. Sekali lagi 18 ini tanpa kuadrat ya, 18 biasa. Kenapa? Karena 18 ini sudah merupakan A kuadrat. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini tinggal kita sederhanakan min ketemu min plus. Ya, jadi ini adalah bentuk akhir dari persamaan elipsnya, yaitu buka kurung X plus 1 tutup kurung kuadrat per 9 ditambah buka kurung Y min 4 tutup kurung kuadrat per 18 sama dengan 1. Selanjutnya soal nomor 3, jika
eksentrisitas suatu elips adalah 12/13 dan jarak antara dua titik fokusnya adalah 36, tentukan persamaan elips tersebut. Nah, sebenarnya pada soal nomor 3 ini ada kekurangan ya. Ada beberapa hal yang tidak diketahui, tapi nanti saya jelaskan setelah pada saat pembahasan mana saja hal yang kurang. Nah, di sini diketahui jarak antara dua titik fokus adalah 36. Nah, jarak antara dua titik fokus itu rumusnya adalah 2C. Ya, sehingga di sini bisa kita tuliskan 2C sama dengan 36. Ya, sehingga di sini 2 dikali C artinya 2 posisi perkalian, kita pindah ruas ke kanan menjadi posisi pembagian. Jadi C-nya itu sama dengan 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. Jadi di sini kita dapatkan nilai C-nya itu adalah 18. Selanjutnya diketahui adalah eksentrisitas suatu elips adalah 12/13 yang ini. Rumus eksentrisitas elips itu adalah E sama dengan C per A. Nah, di sini eksentrisitasnya tadi kan 12/13. Jadi kita ubah, kita substitusikan 12/13. Sedangkan C-nya tadi diperoleh 18. Jadi di sini C-nya kita ganti dengan 18. Kemudian A saya pindah ke ruas kanan menjadi perkalian, atau yang awalnya di bawah pembagian pindah ke ruas kanan itu akan jadi di atas atau perkalian. Selanjutnya di sini 12/13 saya pindah ruas, 12 posisi di atas saya pindah ruas menjadi di bawah. Awalnya perkalian saya pindah ruas menjadi pembagian. Begitu juga dengan 13 posisi di bawah saya pindah ruas ke ruas kanan menjadi posisinya di atas atau menjadi posisi perkalian. Awalnya pembagian akan menjadi perkalian. Sehingga di sini 18 kita bagi dengan 12 sama-sama dibagi 6. 18 dibagi 6 jadi 3. Ya, 3 dikalikan 13, 39. Nah, kemudian di sini 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. Jadi diperoleh A-nya sama dengan 39/2. Selanjutnya kita mencari nilai B. Nilai B kita peroleh dengan cara B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Ini rumusnya. Ya, kemudian A-nya tadi diperoleh 39/2. Berarti di sini 39/2 kuadrat. C-nya tadi 18, berarti di sini 18 kuadrat. Kita hitung, buka kurung 39/2 tutup kurung kuadrat itu hasilnya adalah 1521/4. Sedangkan 18 kuadrat itu adalah 324. Kemudian di sini penyebutnya sama-sama saya jadikan 4, berarti 324 saya kalikan 4/4. Hasilnya adalah 1296/4. Selanjutnya 1521/4 kita kurangi dengan 1296/4, hasilnya adalah 225/4. Jadi di sini kita peroleh B kuadratnya sama dengan 225/4. Saya biarkan berbentuk B kuadrat. Tadi di awal kan saya sudah katakan bahwa soal nomor 3 ini ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah tidak ditentukan pusat elipsnya. Jadi jika diketahui cuma seperti ini, kita tidak bisa menentukan pusat elipsnya. Karena kita tidak bisa menentukan pusat elipsnya, jadi saya tentukan pusat elipsnya itu 0,0 saja. Ya, jadi 0,0 ini dapat dari mana? Ini saya sendiri yang menentukan ya, karena di sini tidak jelas pusatnya berapa. Ya, jadi di sini kita tentukan pusatnya 0,0. Kemudian yang kedua adalah sumbu utama atau sumbu mayornya itu kita tidak bisa mengetahui apakah sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Ya, karena tidak diketahui, maka saya anggap sumbu utama atau sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X. Karena sejajar dengan sumbu X, maka di sini A-nya saya letakkan di bawah variabel X. Ya, jadi kesalahan kedua itu adalah kita tidak tahu sumbu mayor dan sumbu minornya itu ada di mana. Apakah sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y? Karena tidak diketahui, maka di sini saya putuskan bahwa sumbu mayor atau sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu X. Sehingga A-nya saya letakkan di bawah variabel X. Ini rumus yang saya pakai. Selanjutnya tinggal kita substitusikan. M-nya itu 0. N-nya ini 0 karena pusat lingkaran. A kuadrat tadi A-nya 39/2, berarti di sini 39/2 kuadrat. Sedangkan B kuadratnya tadi 225/4.
Nah, kemudian di sini X dikurangi 0, X berarti X kuadrat, Y dikurangi 0 berarti Y kuadrat. Kemudian di sini 39 per 2 dikuadratkan menjadi 1521 per 4. Yang ini sebenarnya sama dengan ini ya, hasil hitungannya. Kemudian B kuadrat ini tetap ya, tadi sudah diketahui ini 225 per 4. Kemudian di sini saya sederhanakan yang ini, X kuadrat dibagi 1521 per 4, ini bisa 4-nya ini bisa kita letakkan ke atas ya, sehingga di sini bisa kita tuliskan 4x kuadrat per 1521. Nah, begitu juga dengan Y kuadrat per 225 per 4, ini 4-nya bisa kita letakkan di atas sehingga menjadi 4Y kuadrat per 225 sama dengan 1. Ya, sekali lagi silakan, kenapa menjadi 4-nya diletakkan di atas, silakan diuraikan sendiri, ini perkalian tentang pecahan. Jika ada suatu bilangan dibagi dengan pecahan, maka bisa dijadikan perkalian dengan cara membalik pecahannya. Berarti di sini sebenarnya yang ini itu nilainya sama dengan X kuadrat dikalikan 4 per 1521. Ya, sehingga X kuadrat dikalikan 4 per 1521 hasilnya adalah 4x kuadrat per 1521. Begitu juga dengan ini. Ini bisa juga kita tulis sebagai Y kuadrat dikalikan 4 per 225. Sehingga hasilnya adalah 4Y kuadrat per 225. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah persamaan elips untuk soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui koordinat titik fokus suatu elips adalah F1-nya 8,-1 dan F2-nya adalah -4,-1 serta salah satu koordinat ujung sumbu minornya adalah 2,7. Tentukan persamaan elips tersebut. Langsung kita bahas. Yang pertama diketahui adalah titik fokus elips yaitu F1 8,-1 dan F2 -4,-1. Di sini bisa dilihat yang berubah adalah pada bagian X yaitu 8 dan -4, sedangkan pada bagian Y ini tetap -1, di sini -1. Ya, artinya adalah plus dan minus C-nya itu terjadi pada bagian X ya. Sehingga di sini kita tuliskan F1 yaitu M plus C, N, sedangkan F2-nya M min C, N. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekali lagi ya, kenapa ini plus C dan min C-nya ada di bagian X? Ya, karena di sini yang berbeda pada fokusnya itu F1 dan F2-nya itu adalah pada bagian X, yaitu yang satunya 8, yang satunya -4. Sedangkan pada bagian Y tetap, yaitu -1, -1. Sehingga di sini kita tulis plus C dan min C-nya itu pada bagian X, yaitu sehingga rumusnya itu adalah F1 itu M plus C, N, sedangkan F2-nya M min C, N. Ini adalah rumusnya, di mana F1-nya tadi yang plus ini kita pilih yang lebih besar ya. Nah, di sini kan ada 8, di sini ada -4. Nah, maka yang kita ambil untuk yang plus C ini angka yang lebih besar karena di sini ditambah ya. Sehingga di sini yang F1 yaitu M plus C, N, kita ambil yang ini 8,-1. Sedangkan M min C, N, karena di sini M dikurangi C, maka kita ambil pada bagian X yang lebih kecil, yaitu -4. -4 itu lebih kecil daripada 8. Jadi kita ambil yang -4, sehingga di sini -4, -1. Nah, dari dua rumus ini, persamaan rumus ini, maka kita akan peroleh N-nya itu sama dengan -1. Di sini juga N-nya sama dengan -1. Nah, kemudian artinya ini benar ya, pemilihan plus C dan min C-nya itu benar, berarti terjadi pada bagian X. Karena di sini N-nya itu sama -1, sama-sama -1. Kemudian untuk M plus C ini sama dengan 8. Sedangkan pada bagian bawah
M min C ini sama dengan min 4 yang ini. Ya, jadi di sini kita punya 3 persamaan. Yang pertama adalah N sama dengan min 1, yang kedua adalah M plus C sama dengan 8, M min C sama dengan min 4. Nah, nanti yang kita hitung itu yang ini, M plus C dengan M min C, ya. Nah, di sini saya tulis M plus C sama dengan 8 dan M min C sama dengan min 4. Ini kita hitung, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai M-nya. Jadi di sini saya tambah. Sehingga M tambah M itu 2M plus C ditambah min C ini 0, 8 ditambah min 4 ini 4. 2M, 2 dikali M, 2 perkalian terhadap M pindah ruas akan menjadi pembagian. Sehingga di sini 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi kita peroleh M-nya sama dengan 2. Diperoleh M sama dengan 2, selanjutnya kita substitusikan M sama dengan 2 ini ke yang ini. Persamaan yang kedua, ya, yang ini. M plus C sama dengan 8. Ya, kita substitusikan ke M plus C sama dengan 8. M-nya ini kita ganti dengan 2 yang ini. Sehingga kita tulis 2 ditambah C sama dengan 8. 2 posisi plus, tandanya plus, kita pindah ruas ke kanan akan menjadi min 2. Sehingga di sini 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6. Jadi di sini kita peroleh nilai C-nya sama dengan 6. Ya. Nah, sehingga dari sini N sama dengan min 1, M sama dengan 2, C sama dengan 6. Kita tahu bahwa pusat elipsnya itu adalah 2, min 1. Pusat elips itu rumusnya adalah M, N. M-nya tadi 2, ini untuk yang X, sedang N-nya itu min 1, ini untuk yang Y, ya. Jadi pusat elips itu adalah M, N. M-nya ini 2, N-nya ini min 1. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah salah satu koordinat ujung sumbu minornya adalah 2,7. Yang ini. Ya, salah satu sumbu minornya adalah 2,7. Nah, rumusnya adalah B1 yaitu M, N plus B. Nah, kenapa di sini B1-nya itu adalah N-nya plus B-nya ini terdapat pada bagian Y? Kita lihat di sini fokusnya. Ya, di sini kita lihat di sini pusat elipsnya. Di sini pusat elipsnya 2, min 1. Sedangkan ujung minornya di sini 2,7. Ya, di sini 2, di sini 2. Berarti yang bagian X ini sama. Sedangkan pada bagian Y ini berbeda, min 1 dan 7. Sehingga di sini yang kita pakai sebagai plus B ini adalah pada bagian yang Y. Ya, karena apa? Karena di sini M-nya ini sama, di sini 2, di sini 2 untuk bagian X sama-sama dengan M. Ya, jadi seperti itu. Sehingga di sini saya ambil yang plus B karena di sini ada di atas min 1. Ya, jadi ujung sumbu minornya di sini 7, sedangkan pusatnya min 1, artinya adalah N plus B. Jadi seperti itu. Nah, sehingga di sini sama dengan 2,7. Ya, jadi ini rumus yang dipakai M, N plus B itu sama dengan 2,7. Sekali lagi ya. Kenapa di sini plus B-nya saya letakkan pada bagian Y? Karena di sini kita lihat pusat elips dan ujung sumbu minornya di sini untuk bagian X sama-sama 2. Ya, artinya tetap. Jadi di sini M, ya, M. Nilai X-nya itu ada di M. Ya. Sama-sama dengan 2. Kemudian untuk yang bagian Y min 1 dan 7 ini kan beda. Berarti di sini pemilihannya adalah N plus B atau N min B. Tetapi yang benar adalah di sini pada bagian N plus B yang plus. Kenapa? Karena di sini 7 dengan min 1 itu 7 itu lebih besar. Artinya 7 ini ada di atas.
Ya, berarti artinya itu adalah N itu ditambah B sehingga menjadi 7. Ya. Dari sini benar ya, M-nya sama dengan 2. Benar. Di sini juga benar, M-nya sama dengan 2. Sedangkan di sini N plus B-nya sama dengan 7. Nah, kita peroleh persamaan ini yang nantinya kita gunakan untuk mencari nilai B. Sedangkan N sendiri nilainya adalah min 1. Ya, ini kan N. Min 1 atau ini sama saja. Kita lihat dari sini atau dari pusatnya itu sama saja. Itu nilainya min 1 untuk N. Sehingga N yang di sini kita ganti dengan min 1. Nah, min 1 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 1. Sehingga 7 ditambah 1 itu 8. Jadi kita peroleh nilai B-nya sama dengan 8. Jadi yang diketahui sudah lengkap. M-nya itu 2, N-nya min 1, sedangkan belum A-nya ya. Jadi kita cari A dulu. Di sini menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Ya, sehingga di sini B-nya tadi 8, berarti 8 kuadrat, sedangkan C-nya tadi 6, berarti 6 kuadrat. Sehingga 8 kuadrat ini 64, 6 kuadrat ini 36. 64 ditambah 36 itu sama dengan 100. Nah, jadi A kuadrat ini sama dengan 100. Berarti A-nya sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Nah, tapi tetap di sini saya ambil pada bagian A kuadratnya sama dengan 100. Kenapa? Karena ditanyakan di sini persamaan elipsnya. Sehingga persamaan elipsnya adalah di sini buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per A kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kenapa A-nya saya letakkan di bawah variabel X? Karena ini. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa ujung sumbu minornya ini bergerak pada bagian Y min 1 dan 7. Berarti B ini ada di bawahnya variabel Y. Ya. Sekali lagi, kenapa di sini saya pakai A-nya yang ada di bawah sumbu X, sedangkan B-nya ini ada di bawah variabel X yang A, sedangkan B-nya ini ada di bawah variabel Y. Karena di sini diketahuinya dari ujung sumbu minornya. Di sini bergerak pada sumbu minornya bergerak pada bagian Y. Ya. Nah, pada bagian Y. Jadi artinya adalah sumbu minornya itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Ya. Nah, jadi karena minornya ini sejajar dengan sumbu Y, maka B ini kita letakkan di bawah variabel Y. Ya, karena B ini diletakkan di bawah variabel Y, artinya A-nya ada di bawah variabel X. Jadi seperti itu. Nah, sehingga tinggal disubstitusikan M-nya ini 2, jadi kita ganti 2, sedangkan N-nya ini min 1. Ya. Nah, min pertama minnya rumus, sedangkan min 1 yang kedua ini adalah nilai N-nya. Kemudian A kuadrat ini 100, ya, ini A kuadrat ini 100, sedangkan B-nya ini 8, berarti 8 kuadrat. Ya, perbedaan di sini kalau yang 100 ini langsung A kuadrat, ya. Jadi 100 ini tidak perlu ditambah kuadrat lagi karena A kuadrat ini nilainya 100. Sedangkan yang di sini nilai B-nya ini 8. Ya. Jadi harus diberi tanda kuadrat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita sederhanakan min ketemu min plus, ya. Kemudian di sini 8 kuadrat ini 64. Ya, jadi persamaan elipsnya itu adalah ini. Yaitu buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat per 100 ditambah buka kurung Y plus 1 tutup kurung kuadrat per 64 sama dengan 1. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan 1.7 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 48. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.